Kita semua pasti pernah berada di titik terendah dalam hidup. Saat semuanya terasa berat dan langit seakan runtuh di atas kepala, kita merasa sendiri, lelah, dan kehilangan arah. Padahal kita sudah berusaha sekuat tenaga, kita sudah berbuat baik, bersikap jujur, bahkan terus sabar. Tapi dunia justru membalasnya dengan pengkhianatan, penolakan, dan kekecewaan. Rasanya seperti semua harapan sirna begitu saja. Tapi di balik itu semua, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Allah tidak pernah mengecewakan hamba-Nya. Tak peduli seberapa besar dunia menyakitimu, Allah tetap bersamamu, memelukmu dalam diam, dan menyelipkan harapan dalam tiap doa yang kamu panjatkan di sepertiga malam. Dunia adalah tempat ujian. Ujian bisa datang dalam bentuk kesedihan, kehilangan, kegagalan, dan kekecewaan. Bukan karena Allah benci padamu, justru karena Allah sayang. Allah ingin kamu kembali padanya. Karena seringkali, saat kita diberi kebahagiaan tanpa jeda, kita lupa bersyukur. Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia hingga lupa menengadah dan bersujud. Maka ketika dunia membuatmu menangis, mungkin itu adalah cara Allah memanggilmu pulang. Dia ingin hatimu kembali terikat hanya padanya, bukan pada makhluk yang rapuh dan sementara. Banyak dari kita yang menaruh harapan begitu tinggi pada manusia. Kita berharap mereka akan menghargai, membalas kebaikan, dan menjaga perasaan kita. Namun kenyataannya, manusia tetaplah manusia. Mereka punya keterbatasan, bisa berubah, bisa mengecewakan. Saat itulah kita mulai sadar bahwa menggantungkan harapan pada manusia hanya akan melukai. Tapi saat harapan kita ditambatkan pada Allah, sekecil apapun harapan itu, akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, dan selalu tahu isi hati kita, bahkan sebelum kita mengungkapkannya. Pernahkah kamu merasa semuanya sia-sia? Semua kerja keras tidak dihargai, semua kebaikan dibalas dengan keburukan, dan semua cinta yang kamu beri malah dihancurkan. Rasanya ingin berteriak, "Ya Allah, kenapa harus aku?" Tapi justru disitulah pelajaran terbesar berada. Allah sedang mengajarimu bahwa hidup ini bukan soal balas jasa dari manusia, tapi soal nilai di sisinya. Mungkin di mata manusia kamu tidak berharga, tapi di mata Allah kamu sangat istimewa. Setiap air matamu dihitung, setiap sakitmu dicatat, dan setiap doa yang kau bisikkan dalam keheningan malam, tak ada yang luput dari perhatiannya. Jangan salah sangka pada rencana Allah, hanya karena apa yang kamu harapkan tidak terjadi. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih buruk. Kita ini manusia dengan pandangan terbatas. Kita tidak tahu masa depan, kita tidak tahu apa yang tersembunyi di balik tembok kejadian. Tapi Allah tahu. Maka ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, itu bukan akhir dunia. Itu hanya bagian dari skenario Allah yang jauh lebih sempurna dari yang bisa kamu bayangkan. Tugas kita bukan memahami semuanya, tapi percaya bahwa Dia tidak akan pernah salah dalam memilih jalan untuk hamba-Nya. Kekecewaan itu pahit memang, tapi kadang rasa pahit itulah yang menyadarkan kita bahwa kita terlalu bergantung pada dunia. Padahal dunia ini fana, ia datang dan pergi semaunya. Ia tak pernah benar-benar bisa dimiliki, tapi saat kita memindahkan pusat harapan kita kepada Allah, semuanya jadi terasa lebih tenang. Karena Allah itu kekal, cintanya tak berubah-ubah, janjinya pasti. Dan yang lebih hebat, Allah mencintaimu bukan karena apa yang kamu punya, tapi karena ketulusanmu. Maka saat dunia mengecewakan, kembali saja kepadanya. Dia tak akan pernah berkata, "Kamu datang telat." Justru Dia akan menyambutmu dengan lebih banyak cinta daripada sebelumnya. Mungkin kamu sedang menangis diam-diam di kamar, sembunyi dari dunia karena malu terlihat lemah. Tapi tahukah kamu, air mata yang jatuh karena kecewa dan sakit akan menjadi saksi di hari pengadilan nanti. Allah melihat semuanya. Dia tahu perjuanganmu. Dia tahu bagaimana kamu menahan diri untuk tidak membalas saat disakiti. Dia tahu bagaimana kamu tetap baik, meski hatimu remuk. Dan semua itu tidak akan pernah sia-sia. Bahkan sekecil biji zarah pun akan dibalas. Jadi teruslah kuat. Bukan karena kamu mampu menanggung semuanya, tapi karena kamu punya Allah
yang selalu menopangmu di saat semua pergi? Dalam hidup ini, kita akan sering bertemu dengan ekspektasi yang tidak sejalan dengan kenyataan. Kita ingin dihargai, tapi justru diabaikan. Kita ingin dimengerti, tapi malah disalahpahami. Kita ingin dikuatkan, tapi justru dilemahkan. Namun di tengah semua itu, kita tetap bisa bertahan karena ada satu kekuatan yang tak terlihat, keyakinan bahwa Allah melihat segalanya, bahwa setiap rasa sakit yang tidak terucap, setiap luka yang tak terlihat orang lain, semuanya ada dalam pengawasannya. Allah tidak pernah menutup mata dari penderitaan hambanya. Bahkan saat dunia menutup semua pintu, Allah masih membuka pintu harapan yang tidak pernah terkunci. Jangan takut merasa kecewa. Itu adalah bagian dari menjadi manusia. Nabi Muhammad SAW pun pernah kecewa, ditinggalkan, dihina, bahkan dilukai. Tapi beliau tidak menjadikan itu alasan untuk menyerah. Justru, di balik rasa kecewa itu, beliau semakin dekat dengan Allah. Semakin kuat keyakinannya bahwa tidak ada tempat bersandar yang lebih aman selain pada Allah. Maka jika kamu hari ini merasa lemah, rasakan itu dengan kejujuran. Menangislah jika perlu. Tapi setelah itu, bangkitlah lagi. Karena air mata yang kamu tumpahkan di hadapan Allah bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan hati yang masih percaya pada kasih sayangnya. Kadang kita terlalu sibuk mencari pengakuan dari manusia. Kita ingin dipuji, disanjung, bahkan diidolakan. Tapi ketika semua itu tak datang, kita jadi merasa tak bernilai. Padahal, nilai diri kita bukan terletak pada seberapa banyak orang menyukai kita, tapi terletak pada seberapa dekat kita dengan Allah. Dunia bisa saja tidak mengenalmu, tapi jika Allah mencintaimu, maka itulah kemuliaan yang sejati. Karena pujian manusia itu fana, mereka bisa mencintaimu hari ini dan membencimu esok hari. Tapi cinta Allah itu abadi, tulus, dan tidak berubah oleh keadaanmu. Maka utamakan menjadi hamba yang dicintainya, bukan sekadar manusia yang populer di dunia. Saat dunia mengecewakanmu, itu bukan tanda bahwa kamu gagal. Bisa jadi itu adalah cara Allah membersihkan jalanmu dari orang-orang yang tidak tepat. Allah tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya datang karena ingin mengambil manfaat. Maka jangan terlalu bersedih jika orang yang kamu harapkan pergi. Allah mungkin sedang menyelamatkanmu dari hubungan yang akan melukaimu lebih dalam. Percayalah bahwa jika kamu kehilangan sesuatu karena mempertahankan iman dan prinsip, maka kamu tidak benar-benar kehilangan. Kamu justru sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih baik dan lebih sesuai dengan takdirmu. Kecewa itu perih, tapi jangan sampai kecewa itu menjauhkanmu dari Allah. Justru saat hati sedang hancur, saat itulah waktu terbaik untuk berbicara dengannya. Kamu tidak perlu kata-kata indah, tidak perlu kalimat yang panjang. Cukup katakan, "Ya Allah, aku lelah. Tolong bantu aku." Kalimat sederhana itu sudah cukup untuk mengetuk langit. Karena Allah tidak butuh retorika, Allah hanya butuh keikhlasan. Dan ketika kamu datang dengan hati yang remuk, Allah akan memperbaikinya satu persatu. Mungkin tidak instan, tapi pasti. Karena setiap luka yang dibawa kepada Allah pasti akan sembuh pada waktunya. Ingatlah bahwa dunia ini bukan tujuan akhir. Dunia ini hanyalah perjalanan, bukan tempat menetap. Maka jangan terlalu kecewa jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan. Mungkin kamu tidak mendapat pekerjaan yang kamu harapkan. Mungkin orang yang kamu cintai memilih orang lain. Mungkin kamu merasa gagal di mata orang banyak. Tapi itu semua hanyalah bagian kecil dari cerita besar hidupmu. Allah punya rencana yang lebih indah, lebih sempurna, dan lebih sesuai dengan kebutuhan jiwamu. Terkadang, yang kamu inginkan bukan yang terbaik, dan yang terbaik justru datang dari jalan yang tidak kamu duga sebelumnya. Jangan merasa kalah hanya karena kamu disakiti. Jangan merasa rendah hanya karena kamu tidak dipilih. Ingat, bahkan Maryam harus melalui ujian berat sebelum Allah mengangkat derajatnya. Maka, jika hari ini kamu merasa dunia mempersempit jalanmu, mungkin itu pertanda bahwa Allah sedang membuka jalan baru yang lebih luas, tapi belum terlihat olehmu sekarang. Bersabarlah, karena janji Allah itu pasti.
Dia tidak pernah mengecewakan hambanya yang bersabar dan tetap bertawakal meski badai datang bertubi-tubi. Allah tidak menilai hasil akhir saja. Allah menilai proses dan perjuanganmu. Bahkan jika kamu gagal berkali-kali, tapi tetap berusaha dan tetap percaya padanya, itu lebih mulia daripada berhasil tanpa menyertakan Allah dalam setiap langkahmu. Maka ketika dunia mengecewakan, tetaplah berjalan, walaupun pelan, walaupun terseok. Karena satu langkah kecil ke arah Allah lebih bermakna daripada 1000 langkah cepat menuju kebahagiaan semu. Dunia hanya sementara, dan kecewa adalah bagian dari perjalanan. Tapi surga adalah abadi, dan untuk mencapainya, kita harus siap melewati rasa sakit dengan penuh keyakinan. Seringkali, Allah menjauhkan kita dari apa yang kita inginkan, bukan karena Dia tidak sayang, tapi justru karena Dia tahu apa yang kita butuhkan. Kita sering memaksa ingin sesuatu yang menurut kita baik, padahal bisa jadi itu akan merusak kita. Allah, dengan kasih sayangnya yang luas membelokkan arah hidup kita. Di saat itu kita merasa kecewa. Tapi setelah waktu berlalu, barulah kita paham. Ternyata Allah menyelamatkanku. Maka jangan buru-buru menilai takdir sebagai sesuatu yang buruk. Karena banyak hal yang terlihat buruk di awal, ternyata adalah karunia yang menyamar dalam bentuk cobaan. Tak semua luka harus disembuhkan dengan kata-kata manusia. Kadang luka hati yang terdalam hanya bisa disembuhkan dengan mendekat kepada Allah. Syalat dengan penuh kehadiran hati, menyendiri dalam sujud, menangis dalam doa. Di sanalah kita benar-benar merasa utuh. Dunia boleh hancur, tapi saat hati dekat dengan Allah semuanya jadi terasa ringan. Maka jangan mencari pelarian dalam hal-hal yang melalaikan. Jangan mengobati kecewa dengan kebiasaan yang merusak. Datanglah kepada Allah, karena hanya Dia yang bisa menyentuh bagian hatimu yang paling dalam dan mengubahnya menjadi kekuatan baru. Berhentilah menyalahkan diri sendiri atas semua hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Kamu sudah berusaha, kamu sudah melakukan yang terbaik, tapi tidak semua hal bisa kita kendalikan. Dunia memang tidak selalu adil, tapi Allah selalu adil. Dia tahu mana yang benar-benar kamu butuhkan. Maka jangan biarkan kekecewaan membuatmu kehilangan harapan. Justru jadikan kekecewaan itu sebagai titik balik. Mulailah kembali dengan hati yang lebih kuat, dengan keimanan yang lebih dalam, dan dengan semangat baru untuk meraih ridhonya. Karena hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap istiqamah dalam jalan kebaikan. Ada masa-masa di mana kamu merasa ingin menyerah. Rasanya seolah semua pintu tertutup, tapi saat kamu menghadap Allah, kamu akan menemukan satu pintu yang tidak pernah tertutup, pintu rahmat-Nya. Setiap kali kamu merasa gagal, datanglah lagi kepadanya. Mungkin kamu merasa doa-doamu belum dikabulkan. Tapi siapa bilang belum dikabulkan berarti tidak dikabulkan? Bisa jadi Allah sedang menundanya untuk waktu yang paling tepat. Atau bisa jadi Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Karena Allah selalu memberikan apa yang kamu butuhkan, bukan sekadar apa yang kamu inginkan. Hidup ini singkat, dan terlalu singkat untuk terus larut dalam kecewa. Tersenyumlah, bukan karena hidupmu tanpa luka, tapi karena kamu tahu kamu tidak sendiri. Kamu punya Allah, punya tempat untuk kembali, punya tempat untuk mencurahkan semua rasa. Saat dunia mengecewakanmu, saat itu pula Allah ingin kamu kembali bersandar hanya padanya. Maka genggam erat tali keimananmu, jangan lepaskan. Karena siapapun yang menggantungkan harapan pada Allah tidak akan pernah pulang dengan tangan hampa. Akan selalu ada cahaya di ujung jalan. Selama kamu terus melangkah bersama Allah, kamu tidak akan pernah benar-benar tersesat. Sahabatku yang sedang berjuang dalam diam, ingatlah satu hal penting. Dunia bisa saja mengecewakanmu berkali-kali. Tapi Allah tidak pernah, tidak sekarang, tidak nanti. Bahkan ketika kamu merasa paling rapuh, Allah tetap memelukmu dengan rahmat-Nya. Bahkan saat kamu merasa tidak berharga, Allah tetap mencintaimu tanpa syarat. Dia mendengar bisikan hatimu yang tak pernah kamu ucapkan pada siapapun. Dia melihat tetesan air matamu saat tak ada satupun yang peduli. Dan percayalah, setiap luka yang kamu bawa kepadanya tidak akan pernah sia-sia.
Kekecewaan hanyalah jeda, bukan akhir cerita. Sebab di balik segala kesulitan ada kemudahan yang telah Allah siapkan. Di balik setiap kehilangan ada pelajaran yang mendewasakan, maka tetaplah berjalan, pelan tak apa. Yang penting tetap bersama Allah. Pegang erat talinya, jangan lepaskan. Karena pada akhirnya bukan dunia yang menentukan akhir hidup kita, tapi Allah lah yang akan menyambut kita dengan damai jika kita terus menjadikannya tempat pulang. Jika kamu merasa tersesat hari ini, berhentilah sejenak, tarik napas, tundukkan hati, lalu katakan, "Ya Allah, aku kembali." Itu saja cukup, karena langkah menuju Allah tidak diukur dari seberapa cepat kamu berlari, tapi seberapa tulus kamu kembali. Semoga setelah ini hatimu lebih tenang, langkahmu lebih yakin, dan harapanmu tak lagi tergantung pada dunia, tapi pada Dia yang menciptakan dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share jika video ini menyentuh hatimu. Tetap semangat dalam iman, karena seburuk apapun dunia memperlakukanmu, Allah tidak pernah mengecewakan.